Dewa Obat Terkuat. Bab 23. Wajah Ye Qiansui menjadi sedikit pucat. Meskipun dia biasanya kuat, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Melihat ke kaca spion, Yang Rong dan yang lainnya membungkuk untuk mengantarnya pergi, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah kelompok orang ini terlalu banyak mabuk. Kamu pulang. Dia tidak peduli, jadi dia terus menelepon Lin Yi, dan akhirnya menjawab, saya akan segera ke sana. Mendengar Lin Yi mengatakan bahwa dia akan pulang, dia merasa sedikit lega, tetapi matanya sedikit merah, dan kekhawatiran serta kecemasan di wajahnya perlahan-lahan ditekan. Dia tidak ingin dilihat oleh Lin Yi. Di pintu masuk dinasti KTV, Yang Rong mengerucutkan bibirnya dan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Apakah yang dimaksud dengan jalan keluar sempit dari kematian? Dia mengalaminya hari ini, 2 kali. Apakah kamu ingat dia? Yang Rong Dao. Ingat, Tuan Yang. Orang-orang di belakangnya tidak berani berbicara keras-keras, apalagi orang yang ditampar itu menyesalinya. Kapanpun kamu melihatnya di masa depan, panggil dia kakak iparnya dan jangan menyinggung perasaannya. Yang Rong menarik napas dalam-dalam, kalian ingin mati, jadi jangan libatkan aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk. Malam semakin gelap. Namun lampu keluarga Liu masih terang benderang. Di aula, Liu Feifan berlutut di sana selama 2 jam penuh, dan dia tidak berani bergerak. Meskipun Liu Yunlong tidak ada di sini. Di luar pintu, Liu Yunlong berdiri di halaman, tangan di belakang punggung dan alisnya berkerut. Dikonfirmasi. Cukup dekat. Zhou Yidao. Tuan Liu, tubuh Anda tidak dapat disembuhkan bahkan oleh dokter ajaib Zhou. Mungkin hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menyembuhkannya, tetapi orang itu pasti dapat melakukannya. Dan setelah melihat keahliannya hari ini, saya dapat memastikan bahwa itu dia. Berbicara tentang dia, nada suara Zhou Yi jelas bergetar. Legenda itu. Dia belum pernah melihatnya, karena dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Bahkan mantan kaptennya, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, hanya dapat melihatnya sekilas dari kejauhan saat berpartisipasi dalam peninjauan. Keterampilan medisnya tak tertandingi dan keterampilan seni bela dirinya luar biasa. Itulah dewa sebenarnya di medan perang. Orang-orang yang ingin dia bunuh tidak dapat diselamatkan oleh para dewa, dan orang-orang yang ingin dia selamatkan bahkan Raja Neraka tidak berani mengambilnya. Aura arogan Lin Yi dan temperamen khusus yang tidak dapat disembunyikan dapat dirasakan lebih jelas oleh mereka yang pernah mengalami medan perang. Ekspresi Liu Yunlong menjadi lebih rumit. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di ketentaraan, dan bahkan setelah dia pensiun dan kembali ke kampung halamannya, dia dianggap sebagai keluarga terkemuka di Tianhai. Tapi dia tahu bahwa keluarga kaya sebenarnya ada di utara. Di mata mereka, dia bukanlah siapa-siapa. Sangat sulit bagi keluarga Liu untuk melangkah lebih jauh atau bahkan membantu anak-anak mereka sendiri. Saya bisa diselamatkan olehnya. Liu Yunlong menghela nafas dan berkata dengan emosi, saya bisa mati dengan damai. Dia tidak berani berpikir bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan Lin Yi dan berteman dengan Lin Yi. Dia tidak memiliki kualifikasi, dan keluarga Liu juga tidak memiliki kualifikasi. Satu-satunya hal yang berani dia pikirkan sekarang adalah tidak menyinggung perasaan Lin Yi atau membuatnya marah. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Lin Yi kepada Zhou Yi, Liu Yunlong merasa tidak berdaya. Tuan Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Zhou Yi serius. Liu Feifan biasanya nakal, tapi sekarang dia memprovokasi Lin Yi, dan dia merasa sedikit mati rasa. Liu Yunlong tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan ke aula. Liu Feifan berlutut mati rasa, bergerak ke kiri dan ke kanan, memutar tubuhnya untuk bersantai. Mendengar langkah kaki tersebut, dia segera berlutut dan tidak berani bergerak. Kakek, aku tahu aku salah. Liu Feifan buru-buru berkata, saya tidak menyangka orang sekuat itu akan muncul di kota Tianhai hari ini. Mendengus. Liu Yunlong marah dan berkata, bagaimana biasanya saya mengajarimu? Saat kamu keluar, jangan bertindak sembarangan hanya karena kamu dari keluarga Liu. Itu lebih baik untukmu. Apakah kamu bergaul dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah? Dia mengangkat tangannya dan Liu Feifan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya. Tamparan Liu Yunlong bukanlah lelucon. Tamparan ini tidak pernah jatuh. Kakek, siapa dia? Liu Feifan tidak yakin, bagaimana kami, keluarga Liu, bisa takut padanya. Mendengar ini, wajah Liu Yunlong memerah karena marah. Dia langsung menendang dada Liu Feifan dan mengusirnya. Bagian belakang. Jika kamu tidak menghancurkan keluarga Liu, apakah kamu tidak mau melakukannya?
Ayahmu bekerja keras untuk membawa keluarga Liu ke tingkat yang lebih tinggi, tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Dia sangat marah. Jika bukan karena cucunya, dia pasti ingin menamparkan Liu Feifan sampai mati. Liu Feifan tersipu, merasa tidak yakin, tapi dia tidak berani membantah. Orang tua dalam keluarga itu sangat ketat. Persyaratan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri berada di luar jangkauan. Terlebih lagi, orang tuanya cukup bekerja keras. Keluarganya kaya dan berkuasa, jadi mengapa dia harus bekerja keras? Apa? Kamu masih belum yakin? Liu Yunlong tersentak dan tidak bisa menahan batuk, dia memegangi dadanya dengan tangannya. Zhou Yi buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, tapi dia menghentikannya. Saya tidak yakin. Liu Feifan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang sangat lembut, keluarga kami memiliki segalanya. Apa yang harus saya lakukan? Itu milik keluarga Liu, bukan milikmu. Liu Yunlong sangat marah. Siapa sangka Liu Feifan bukan hanya tidak tahu apa yang salah, tapi malah berani berdalih. Dia terbatuk keras dan hampir kehilangan keseimbangan. Liu Feifan melompat dan buru-buru mendukung Liu Yunlong, yang hampir pingsan. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku kakek. Liu Yunlong mendorongnya menjauh dan dengan marah berkata, mulai hari ini, kamu bukan cucuku, Liu Yunlong. Zhou Yi. Tiba, Zhou Yi menjawab. Dia akan memikul tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Dia akan diikat olehku besok dan dikirim ke saudara Lin agar dia yang menanganinya. Wajah Liu Yunlong penuh tekad. Dia tidak yakin apakah Lin Yi marah. Bahkan jika Lin Yi tidak marah, tindakan Liu Feifan membuatnya tak tertahankan. Berapa tahun lagi dia bisa hidup? Bahkan jika saya tidak bisa membiarkan keluarga Liu melangkah lebih jauh, saya tidak ingin melihat keluarga Liu hancur sebelum saya mati. Kakek, apakah kamu bercanda? Liu Feifan panik. Tapi dia bisa melihat bahwa Liu Yunlong sangat marah, dan dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Zhou Yi juga melihatnya. Dia tidak ragu-ragu, mengambil langkah maju, meraih tangan Liu Feifan, dan memegangnya erat-erat. Tuan, saya minta maaf. Saat dia berbicara, Zhou Yi menggunakan kekuatan, dan Liu Feifan segera menjerit kesakitan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Kakek, aku cucumu. Dia berteriak, saya satu-satunya cucu yang kamu miliki, tidakkah kamu menginginkanku lagi? Mata Liu Feifan memerah. Dia tidak pernah menyangka Liu Yunlong akan begitu marah. Jika dia bukan hanya Lin Yi, siapa dia? Liu Yunlong tidak berkata apa-apa dan memalingkan muka dari Liu Feifan, tetapi naik turunnya punggungnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya dia. Zhou Yi menyeret Liu Feifan pergi dan membiarkannya berteriak tanpa ampun. Dia tahu bahwa Liu Yunlong memiliki niat baik. Bahkan jika dia tidak menyinggung Lin Yi, jika Liu Feifan terus bersikap seperti ini, cepat atau lambat dia akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Liu. Kakek. Suara Liu Feifan menjadi semakin kecil, dan Liu Yunlong hanya bisa menghela nafas. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Liu Feifan masih muda dan masih bisa melakukan kesalahan, tetapi dia tidak boleh membuat kesalahan. Bab 24. Liu Feifan terkunci di dalam kamar dan sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat Liu Yunlong begitu marah. Liu Yunlong biasanya sangat ketat, tapi dia masih menyayangi dirinya sendiri, tapi hari ini, dia tidak merasakannya sama sekali. Saudara Zhou, tolong bantu saya memohon belas kasihan. Jika saya diusir dari rumah, semuanya akan berakhir. Dia berbaring di pintu dan memohon pada Zhou Yi dengan menyedihkan. Tuan, bukannya saya tidak akan membantu Anda. Zhou Yi bertanya-tanya, kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Siapa pria itu? Apakah dia sangat kuat? Sangat kuat. Zhou Yi tersenyum pahit dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar membuat kesalahan besar kali ini. Temukan cara untuk membuat kakak Lin memaafkanmu. Dia tidak mengatakannya dengan jelas, mungkin Lin bisa dengan mudah membunuh keluarga Liu hanya dengan satu kata. Bahkan kerja keras ayah Liu Feifei selama puluhan tahun hancur dalam sekejap. Ekspresi Liu Feifan berubah, dan dia tiba-tiba merasakan keseriusan masalah ini. Aku, benar-benar selesai. Dia duduk di tanah, wajahnya menjadi pucat, dan air mata mengalir karena ketakutan. Ada jalan. Zhou Yi tidak tahan dan memandang Liu Feifan yang ketakutan. Belum lagi dia, bahkan orang besar di ibu kota provinsi harus mencekik anak itu sampai mati jika dia tahu siapa yang telah disinggung oleh anaknya. Ada solusi.
Liu Feifan sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat hidup dan buru-buru memanjat, memegang tangan Zhou Yi, saudara Zhou. Kamu adalah kakak laki-laki tertua saya, kamu tidak bisa begitu saja melihat saya mati. Carilah wanita tertua. Zhou Yidao berkata, wanita tertua sekarang terhubung dengan keluarga Ye, dan CEO keluarga Ye adalah wanita saudara Lin. Liu Feifan tidak bereaksi sejenak. Jika Tuan Ye bisa membuka mulutnya dan memohon padamu, kamu akan baik-baik saja. Liu Feifan menepuk kepalanya dan segera mengerti. Tidak mempedulikan hal lain, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Qing. Begitu panggilan tersambung, saya tidak dapat menahan tangis, Bibi. Tolong bantu saya. Pada waktu itu, Ye Qiansui bergegas pulang, menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran di wajahnya. Dia berdiri di depan pintu rumahnya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan masuk. Begitu saya memasuki pintu, saya mencium aroma yang menusuk hidung saya. Kakak, kamu kembali. Di meja makan, Ye Xihan menyilangkan kakinya, ceria dan santai. Lin Yi membawakan camilan tengah malam dan menunggumu kembali untuk makan. Ayo, ayo. Lin Yi Zeng dan Wu Ma sedang bermain dengan piring dan sumpit. Wu Ma bilang kamu tidak makan banyak di malam hari. Lin Yi bahkan tidak melihat ke atas. Xihan ingin makan ikan bakar, jadi aku akan membawakannya. Duduk dan makanlah. Ye Qiansui berjalan mendekat dan menatap Lin Yi dengan serius. Terlepas dari apakah Ye Xihan atau Wu Ma ada di sana, dia bertanya langsung, apakah kamu pergi ke dinasti? Telah pergi. Lin mengangguk, mulai sekarang, orang itu tidak akan berani merepotkanmu lagi. Ye Qiansui kaget. Jika Lin Yi benar-benar pergi, benarkah Yang Rong ketakutan saat mendengar nama Lin Yi? Benarkah mereka menyebut diri mereka kakak ipar? Tapi kenapa? Dinasti. Apakah itu dinasti KTV? Ye Xihan tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi ketika dia mendengar kata dinasti, matanya langsung melebar, sungguh berharga bermain di sana. Lin Yi, siapa yang mengundangmu ke sana? Dia yakin dengan semua barang yang dimiliki Lin Yi sekarang, dia bahkan tidak bisa menyalakan sebotol anggur. Tempat seperti itu bukan untuk anak-anak. Lin Yi berkata, memotong. Ye Xihan memutar matanya dan bersenandung, Lin Yi, jangan berpikir bahwa kamu hanya ingin mengendalikanku karena aku memperlakukanmu lebih baik. Sudah kubilang. Kamu bisa memakannya, kan? Jika itu karena Lin Yi menyelamatkannya, dia pasti sudah berbalik melawannya sejak lama. Aromanya menusuk hidungnya, dan perut Ye Xihan keroncongan, dia masih memiliki kesabaran untuk berdebat dengan Lin Yi, mengambil mangkuk dan sumpit dari tangan Lin Yi, dan mulai makan dengan gembira. Detak jantung Ye Qiansui sangat cepat dan terus berdetak. Sungguh, itu semua benar. Apa yang terjadi malam itu jauh di luar imajinasinya, dan itu menghancurkan kesannya terhadap Lin Yi selama 20 tahun terakhir. Dan ketika bos besar seperti Yang Rong, dengan tangan dan matanya mencapai langit, membungkukkan badannya dan memanggil saudara iparnya, ekspresi Ye Qiansui menjadi kaku. Jika dia tidak mengembangkan hati yang kuat melalui banyak pengalaman selama bertahun-tahun, dia akan menjadi gila malam ini karena distimulasi. Lin Yi, kamu. Dia ragu-ragu dan menggerakkan bibirnya, ingin bertanya pada Lin Yi apa yang dia alami selama 6 tahun terakhir. Saya belum berubah. Mata Lin Yi sangat cerah. Dia menatap Ye Qiansui, menyerahkan mangkuk dan sumpitnya, dan tersenyum lembut, tidak pernah berubah. Dia tidak berubah. Dia mengatakan bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri sejak dia masih kecil. 6 tahun lalu, Lin Yi tidak takut mati dan melindungi dirinya sendiri. Mata Ye Qiansui tiba-tiba memerah. Jelas sekali bahwa dialah yang harus melindungi Lin Yi, dan dialah yang harus membalas budi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk dan sumpit, bahunya sedikit gemetar, dia tidak berani menatap mata Lin Yi, dan menundukkan kepalanya saat dia makan. Hidungku sedikit sakit dan mataku masih sedikit hangat. Jelas ada sedikit perubahan pada suasana di meja. Ye Xihan menggerakkan hidungnya dan mencium sesuatu yang aneh. Dia diam-diam menatap Lin Yi, dan kemudian pada Ye Qiansui yang sedang makan ikan dengan kepala tertunduk, dan matanya tiba-tiba melebar. Kakak, kenapa kamu menangis? Tidak, aku tidak melakukannya. Ye Qiansui panik, mengambil tisu dan pura-pura batuk, ini terlalu pedas. Dia berdiri, menoleh agar Lin Yi dan Ye Xihan tidak melihatnya, dan buru-buru berjalan ke dispenser air untuk menuangkan air, dengan punggung menghadap mereka. Seperti rubah kecil, Ye Xihan sangat merasakan suasananya sedikit berbeda dari sekarang. Dia memandang Lin Yi, yang tidak mengatakan apa-apa dan memakan ikan itu dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi?
Ye Xihan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, apakah kamu menindas kakakku? Lin Yi, aku memperingatkanmu. Halo. Sebelum Ye Xihan selesai berbicara, telepon Ye Qiansui berdering. Dia melihat ke nomor tersebut dan segera menjawab panggilan, Direktur Liu, selamat malam. Tidak perlu diganggu. Besok siang. Dia menoleh, menatap Lin Yi, wajahnya sedikit memerah. Oke, oke. Ye Qiansui tanpa sadar melirik ke waktu. Saat itu hampir jam 11. Liu Qing meneleponnya saat ini dan membuat janji untuk makan malam bersama besok siang, yang membuatnya terkejut. Hari ini, Liu Qing berinisiatif datang ke rumah Ye untuk membantunya, yang sudah mengejutkannya. Sekarang dia membuat panggilan khusus untuk membuat janji makan malam, dan bahkan memintanya untuk membawa Lin Yi bersamanya. Jika dia tidak mengerti bahwa semua ini ada hubungannya dengan Lin Yi, maka dia akan sangat bodoh. Nomor telepon Liu Qing. Ye Qiansui mendongak dan melihat Lin Yi dan Ye Xihan menatapnya, dia akan mengundang kita makan malam besok siang. Kita. Ye Xihan sangat sadar diri, mengetahui bahwa kita pasti tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia menoleh untuk melihat Lin Yi. Apakah kamu akan pergi? Ye Qiansui bertanya. Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Pada waktu itu, di rumah sakit pertama, Gao Fei tampak sangat marah saat melihat Gao Cheng menderita patah tulang di pahanya dan mengalami koma. Siapa yang memukulku? Dia mengertakkan gigi. Bersambung.